Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fernitya Wulandari akan menjelaskan materi pembahasan yaitu tentang etika profesi akuntan manajemen. Tema baru dalam akuntansi manajemen, definisi biaya beserta cost versus expense. Materi yang pertama adalah etika profesi akuntan manajemen. Etika merupakan aspek yang penting dari pekerjaan dan profesi akuntansi manajemen. Etika profesi dapat disimpulkan sebagai komitmen akuntan manajemen untuk menyediakan jasa yang bermanfaat bagi manajemen perilaku etis yang berkaitan dengan pemilihan tindakan yang benar atau right, tepat, proper, dan hanya yang diperlukan pada saat yang tepat atau just. Dan menurut Bregner 1988, terdapat 10 nilai-nilai inti yang dapat diturunkan sejalan dengan nilai yang benar dan salah tersebut. Itu seperti berikut. Yang pertama itu ada kejujuran, kedua integritas, ketiga tepat janji, keempat kesetiaan, kelima adil, keenam peduli terhadap orang lain, ketujuh hormat terhadap orang lain, kedelapan menjadi warga yang bertanggung jawab, kesembilan selalu berupaya mencapai yang terbaik, dan yang kesepuluh adalah memiliki akuntabilitas. Selanjutnya adalah contoh peran akuntan manajemen dalam menjaga perilaku etis. Yang pertama itu ada whistleblowing atau mengungkapkan aib. Ini merupakan tindakan yang dilakukan oleh seseorang atau beberapa orang untuk mengungkapkan atau melaporkan kecurangan di dalam perusahaan kepada pihak lain. Motivasi utamanya ini adalah moral. Contohnya itu seorang karyawan melaporkan kecurangan perusahaan yang membuang limbah pabrik ke sungai, di mana contoh ini bukanlah tindakan membocorkan tindakan, melainkan tindakan mulia dan bertanggung jawab atas keselamatan lingkungan dan masyarakat. Whistleblowing ini dibagi menjadi dua. Yang pertama itu ada whistleblowing internal, yaitu tindakan untuk melaporkan kecurangan yang dilakukan oleh seseorang dalam organisasi kepada pimpinan perusahaan tinggi. Yang kedua, itu adalah whistleblowing eksternal, yaitu tindakan untuk melaporkan kecurangan yang terjadi dalam organisasi perusahaan kepada pihak luar seperti pihak yang berwenang atau penegak hukum atau kepada masyarakat karena kecurangan itu merugikan masyarakat. Yang kedua itu ada creative accounting, yaitu adalah semua proses untuk mengatur laporan keuangan. Dan perusahaan seringkali menggunakan kemampuan pemahaman pengetahuan akuntansi. Contohnya itu seperti pemahaman terhadap kebijakan, standar, metode, dan teknik. Dan sebenarnya creative accounting ini juga sering disebut dengan manajemen laba. Dan bukanlah tindakan melanggar aturan karena manajemen dalam membuat laporan keuangan, dia dapat memilih berbagai metode atau kebijakan dan teknik-teknik akuntansi sesuai dengan kebutuhannya. Watt dan Zimmerman 1986 menjelaskan bahwa manajer dalam memilih kebijakan akuntansi seringkali dia dipengaruhi oleh 3 variabel, yaitu yang pertama ada skema bonus, kos politik, dan adanya perjanjian utang kepada pihak ketiga. Dan Watt dan Zimmerman ini dia mengajukan 3 buah hipotesis. Yang pertama itu adalah bonus plan hipotesis, yaitu adalah perilaku dari seorang manajer yang seringkali dipengaruhi oleh skema bonus yang didasarkannya itu atas laba yang diperoleh. Yang kedua itu ada debt covenant hypothesis, yaitu adalah suatu perjanjian utang tercantum syarat-syarat yang harus selalu dipenuhi oleh pihak manajemen. Misalnya itu dia harus mempertahankan likuiditas, harus mempertahankan tingkat profitabilitas, dan lain-lain sebagainya. Yang ketiga itu ada political cost hypothesis, yaitu jika manajemen tahu bahwa besarnya laba yang dilaporkan akan menjadi perhatian banyak pihak, maka manajemen itu dia akan mengatur angka laba yang dilaporkannya. Yang ketiga itu ada front accounting. Front itu adalah suatu tindakan yang dilakukannya secara sengaja untuk menggunakan sumber daya perusahaan secara tidak wajar
dan salah menyajikan fakta untuk memperoleh keuntungan pribadi. Dan hal ini dia termasuk seperti berbohong, menipu, menggelapkan, dan mencuri. Materi selanjutnya adalah prinsip-prinsip dan standar yang menjadi pedoman berperilaku. Itu ada kode etik profesi akuntansi manajemen. Dan setiap profesi itu dia memiliki aturan berperilaku atau standar etika. Dan untuk mengatur kewajiban ini, Institute of Management Accountants atau IMA telah mengeluarkan standar kode etik bagi akuntan manajemen. Dan setiap anggota dari IMA ini dia harus berperilaku seharusnya sesuai dengan etika. Dan yang pertama itu ada prinsip-prinsip yang mencerminkan nilai-nilai menyeluruh dan standar-standar yang menjadi pedoman berperilaku. Itu adalah kompetensi. Yaitu akuntan manajemen itu dia harus menjaga kemampuan dan pengetahuan profesional mereka pada tingkatan yang cukup tinggi dan tekun dalam mengaplikasikannya ketika memberikan jasanya. Di antaranya itu menjaga tingkat kompetensi profesional, melaksanakan tugas profesional yang sesuai dengan hukum, dan menyediakan laporan yang lengkap dan transparan. Yang kedua adalah kerahasiaan. Akuntan manajemen itu dia harus dapat menghormati dan menghargai kerahasiaan informasi yang diperolehnya dari pekerjaan dan hubungan profesionalnya. Itu seperti menahan diri supaya tidak menyingkap informasi rahasia, menginformasikannya pada bawahan dengan memperhatikan kerahasiaan informasi, menahan diri dari penggunaan informasi rahasia yang diperoleh. Yang ketiga itu ada integritas. Akuntan manajemen itu dia harus jujur dan bersikap adil serta dapat dipercaya dalam hubungan profesionalnya. Yang keempat itu ada kredibilitas, yaitu akuntan manajemen tidak boleh berkompromi mengenai penilaian profesionalnya karena disebabkan oleh prasangka, konflik kepentingan dan terpengaruh orang lain. Akuntan manajemen ini dia harus memberitahukan informasi dengan wajar dan objektif dengan mengungkapkan sepenuhnya informasi yang relevan. Selanjutnya yaitu tema baru dalam akuntansi manajemen. Yang pertama yaitu manajemen berdasarkan aktivitas, yaitu permintaan akan informasi akuntansi manajemen yang akurat dan relevan telah menyebabkan berkembangnya konsep manajemen berdasarkan aktivitas atau EBM. EBM itu adalah suatu sistem yang luas atau pendekatan terintegrasi yang memfokuskan perhatian manajemen pada aktivitas dengan tujuannya untuk meningkatkan nilai pelanggan dan keuntungan. EBM ini mengutamakan kalkulasi biaya berdasarkan aktivitas dan analisis nilai proses. Yang kedua yaitu adalah orientasi pada pelanggan, yaitu terciptanya keunggulan kompetitif melalui penciptaan nilai yang lebih baik bagi pelanggannya pada tingkat biaya yang sama atau lebih rendah dari pesaingnya, yaitu untuk menciptakan nilai ekivalen untuk biaya yang lebih rendah dari pesaingnya. Yang ketiga yaitu ada manajemen mutu total. Perbaikan berkelanjutan adalah hal yang mendasar sifatnya bagi pengembangan proses manufaktur yang baik. Keunggulan manufaktur itu yaitu kunci untuk bertahan hidup dalam lingkungan persaingan global dewasa ini, yaitu waktu sebagai unsur kompetitif. Waktu itu adalah unsur penting dari semua tahap rantai nilai. Perusahaan bertaraf dunia mengurangi waktu yang dibutuhkan untuk mencapai pasar dengan cara memperpendek siklus desain, implementasi dari produk. Selanjutnya yaitu definisi biaya. Menurut ilmu akuntansi, pengertian biaya adalah nilai pengorbanan terhadap proses produksi suatu produk yang dinyatakan dalam bentuk satuan atau berlakunya harga pasar. Biaya ini merupakan suatu objek yang oleh akuntansi biaya diproses hingga menghasilkan dua penafsiran, yaitu secara luas dan sempit. Secara luas, biaya expense yaitu suatu bentuk pengorbanan sumber ekonomi yang dinyatakan dalam bentuk satuan uang dan sudah atau berpotensi akan terjadi dengan target tertentu. Jadi, di dalam penafsiran biaya tersebut ada 4 komponen pokok, yaitu pertama ada biaya adalah suatu bentuk pengorbanan sumber ekonomi, yang kedua ada dinyatakan dalam bentuk satuan uang, yang ketiga adalah yang sudah terjadi atau yang berpotensi akan terjadi, yang keempat yaitu pengorbanan tersebut memiliki target tertentu. Konsep dari biaya adalah different cost for different purpose, yang bermakna itu tujuannya ingin dicapai berbeda, maka klarifikasi biaya digunakan tidak akan sama.
Tujuan yang berbeda menandakan ada perbedaan dalam pengambilan keputusan. Suatu usaha tidak dapat mengaplikasikan suatu kualifikasi biaya saja untuk mengambil setiap keputusan yang ada di perusahaan karena setiap keputusan yang diambil itu memiliki tujuan yang berbeda. Selanjutnya yaitu cost versus expense. Cost dalam akuntansi, biaya didefinisikan sebagai pengeluaran perusahaan untuk memperoleh barang atau jasa. Expense diartikan sebagai kewajiban yang harus dikeluarkan perusahaan dalam menunjang dan membiayai kegiatan usaha yang sedang berjalan. Perbedaan biaya dan beban berdasarkan manfaatnya. Biaya itu belum memberikan manfaat dan keuntungan sebelum pengeluaran perusahaan, sedangkan beban telah memberikan manfaat kepada perusahaan sebelum pengeluaran perusahaan. Berdasarkan prodi akuntansi, biaya merupakan pengeluaran modal dipergunakan lebih dari 1 tahun serta memiliki jumlah rupiah yang dikeluarkan lebih besar, sedangkan beban merupakan pengeluaran pendapatan dengan periode kurang lengkap dari 1 tahun serta memiliki jumlah rupiah yang dikeluarkan relatif lebih kecil. Pencatatan dalam laporan keuangannya, biaya berada dalam pencatatan neraca dan belum terpakai atau kedepannya dapat memberikan manfaat berupa aktiva. Kalau beban berada dalam pencatatan laba rugi yang telah terpakai dan tidak memberikan manfaat di masa depan. Baiklah, sekian terima kasih presentasi saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.